Halo semuanya, selamat datang di Ruang Ilmiah. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang bertanya, Kak mau tanya, kan saya mau meneliti pengaruh label halal terhadap pembelian mie Samyang di Indomaret Kota X. Nah, itu pengambilan sampelnya bagaimana? Oke, kita langsung saja menjawab dengan saya menggunakan ilustrasi ya. Kalau berdasarkan judul ini, ya, ini sebenarnya kita menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu probability sampling, yaitu di mana setiap anggota populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Apalagi kalau sampelnya terlalu luas. Ya, kalau kita melihat di sini, ya, eh, kota X. Jadi kota X ini bisa saja provinsi, kabupaten, atau kecamatan. Nah, itu sangat luas sekali. Oleh karena itu, eh, terlebih dahulu kita menggunakan sampel area, ya, atau cluster sampling. Cluster sampling ini tujuannya yaitu mengambil subjek penelitian di mana sumber data yang kita ambil itu terlalu luas atau terlalu banyak. Dalam hal ini daerah, provinsi, kemudian kabupaten, kemudian kecamatan. Nah, nanti berapa kecamatan yang kita ambil? Atau misalnya hanya sampai di kabupaten, maka berapa kabupaten yang kita ambil? Nah, di kabupaten, beberapa kabupaten itu terdiri dari beberapa Indomart. Ya. Misalnya ada 3 kabupaten, maka di 3 kabupaten itu ada beberapa Indomart. Kalau misalnya terlalu banyak, maka kita mengambil sampel lagi untuk 3 kabupaten menjadi beberapa Indomart yang kita ambil jadikan sampel. Nah, jadi kita harus mengambil cluster sampling atau sampling area untuk menyaring daerah yang kita ambil, kemudian beberapa Indomart yang akan dijadikan sampel. Nah, misalnya di satu kabupaten, nah itu ada beberapa kecamatan. Nah, kecamatan ini kan di Indomart ini sudah banyak di kecamatannya. Berapa kecamatan yang kita ambil itu Indomart yang kita ambil. Nah, itu harus menggunakan cluster sampling. Nah, kemudian dari cluster sampling, setiap Indomart akan didapat misalnya Indomart A, Indomart B, Indomart C. Nah, Indomart A ini punya populasi sendiri, kemudian Indomart B ini punya populasi sendiri, demikian juga Indomart C. Nah, setiap populasi dalam Indomart ini akan beda-beda. Oleh karena itu, kita harus mengambil, bisa saja ambil data penjualan, atau eh, kita melakukan pengecekan di setiap Indomart, kira-kira dalam sehari itu rata-rata itu penjualan atau pelanggan itu berapa orang per hari. Nah, kita ambil rata-ratanya saja. Kalau ada 50 pelanggan, kemudian dari 50 pelanggan itu kita jadikan sampel. Jadi 50 itu ada populasi. Ya, populasi yang ada di Indomart ini berbeda-beda. Ya, oleh karena itu dalam pengambilan sampel, ya, penentuan sampel itu apakah subjek dari penelitian itu homogen atau berstrata. Ya, kalau homogen, maka kita pakai simple random sampling. Tetapi kalau berstrata, maka kita ambil apakah disproportional stratified random sampling atau proportional stratified random sampling. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya disproporsional, berarti tidak proporsional. Populasi yang kita ambil untuk dijadikan sampel itu tidak proporsional. Sedangkan proporsional random sampling berarti setiap populasi itu eh, memiliki jumlah populasi atau memiliki jumlah populasi yang proporsional untuk dijadikan sampel. Nah, di sini kan setiap populasi ini akan berstrata dari jenis kelaminnya berbeda, kemudian tingkat pendidikannya juga berbeda, dari sisi pelanggan ya yang datang itu kan bukan hanya pelanggan Samyang, tetapi ada pelanggan yang lain. Ya, ada pelanggan yang lain yang akan datang di Indomaret. Nah, itu juga dijadikan sampel. Oleh karena itu kita harus mengambil ya stratified random sampling ya, sampel yang atau populasi yang berstrata. Nah, apakah populasi tersebut proporsional atau tidak proporsional? Itu tergantung populasi yang kita ambil dari Indomaret. Berapa jumlah populasi yang? Nah,
Kalau misalnya jumlah populasi di atas 30, maka itu bisa kita tarik, kita jadikan sampel. Bisa kita menggunakan rumus Slovin atau kita langsung menggunakan tabel juga bisa. Ya, dengan menggunakan tabel kemudian kita menarik sampel. Nah, kalau misalnya sifatnya homogen, ya, maka kita bisa mengambil sampel dengan cara simple random sampling. Tapi sepertinya sampel atau populasi yang ada itu tidak homogen. Maka kita harus menggunakan stratified random sampling. Apakah tidak proporsional atau proporsional itu tergantung jumlah populasinya nantinya. Ya. Kalau jumlah populasinya sedikit, hanya 5 atau 10, maka itu tidak proporsional. Ya. Tapi kalau populasinya banyak, lebih dari 30, misalnya 40 atau 100, maka itu proporsional. Jadi proporsional untuk dijadikan sampel. Jadi setiap populasi Indomaret ini kita mengambil sampel secara proporsional. Tetapi kalau misalnya di sini hanya 10, di sini 5, maka digabungkan saja populasi di Indomaret dengan Indomaret A dengan Indomaret B. Nah, untuk menentukan berapa jumlah sampelnya ini, setiap populasi ini, maka kita bisa menggunakan rumus Slovin, bisa menggunakan juga tabel sampel ya. Berapa tingkat kesalahannya, kemudian berapa jumlah populasinya, maka sebesar itu yang sampel yang kita ambil. Nah, jadi populasi ini bisa kita ambil dari data penjualan ya. Bisa minta data sekundernya, data penjualan per harinya berapa. Nah, itu data penjualan inilah yang menentukan berapa jumlah populasi setiap Indomaret ini. Ya. Kemudian setiap Indomaret ini, ya populasi ini kemudian kita jadikan sampel. Tapi kalau populasinya sedikit, maka itu yang dikatakan dengan tidak proporsional. Maka kita gabungkan saja supaya menjadi proporsional. Dan kemudian kita tarik sampel, menjadikan sampel dengan menggunakan rumus Slovin atau menggunakan tabel sampel ya. Bisa juga kita menentukan secara langsung ya. Kalau misalnya dari judulnya tadi itu yaitu hubungan ya, pengaruh atau hubungan atau pengaruh, maka sampel yang ideal yang kita ambil adalah yaitu 30 responden atau 30% dari jumlah populasi. Oke, kesimpulannya jadi yang pertama kita ambil cluster sampling atau sampling area. Kemudian dari cluster sampling itu kita bisa tentukan kabupaten atau kecamatan yang mana, berapa jumlah Indomaret, ya, setiap jumlah Indomaret, kemudian kita ambil, kita cari tahu jumlah populasinya setiap Indomaret. Ya, setiap jumlah populasi kemudian kita tarik sampel setiap Indomaret. Ada Indomaret A, Indomaret B, Indomaret C. Ya. Nah, sampel yang kita tarik ini berdasarkan teknik pengambilan sampel yang berstrata, ya, bukan homogen. Jadi stratified random sampling karena memang berstrata ya, sampelnya berstrata pasti. Karena dari pelanggannya juga beda, pelanggan yang datang juga beda, kemudian dari segi umur, jenis kelamin juga berbeda. Kecuali ya kita bisa jadikan simple random sampling ya. Jadi simple random sampling kalau misalnya kita buat populasinya jadi homogen. Misalnya kita mengambil populasi itu hanya ibu-ibu saja. Itu yang pertama. Jenis kelamin ibu-ibu, kemudian agamanya Muslim. Sehingga kita bisa mengambil simple random sampling. Kalau misalnya dari karakteristik populasi itu kita bisa tentukan atau kita bisa batasi. Tapi kalau kita tidak bisa batasi, maka kita harus mengambil sampel stratified, ya, berstrata. Tapi berstrata secara proporsional atau tidak proporsional itu ya, tergantung jumlah populasinya setiap Indomaret A, Indomaret B atau Indomaret C. Tergantung ya.
apakah proporsional atau tidak proporsional, nanti tergantung berapa jumlah populasinya. Oke, dengan demikian jawaban dari saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, bunyikan loncengnya ya, agar saya semakin semangat untuk membagikan video-video yang bermanfaat bagi pejuang skripsi. Terima kasih.